Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Unilever. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan komersial yang ternama di Indonesia. Perusahaan ini terdiri sejak 5 Desember 1933 dengan fokus bisnis untuk produk home dan personal care serta home dan ice cream Indonesia. Kini ada begitu banyak merek produk yang dikenal oleh masyarakat, bahkan tak sedikit yang telah menjadi trademark untuk jenis produk yang sama. Misalnya Lifebuoy, Lux, Sunsilk, Blueband, Walls, and Linso. Sering disingkat dengan ULI. PT Unilever Indonesia adalah salah satu cabang dari perusahaan gabungan antara Inggris dan Belanda yang telah memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sekarang, ULI telah menjadi salah satu perusahaan terbesar dan tak sedikit orang yang ingin bergabung dengan perusahaan tersebut. Salah satu alasannya yaitu komitmen PT Unilever dalam mencari tenaga kerja terbaik melalui manajemen SDM yang tepat. Mereka tak sembarang dalam merekrut pegawai baru. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam mengembangkan bisnis. Setiap tahun, manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Program pelatihan yang dimiliki PT Unilever meliputi program pelatihan General Skill, Leadership Skill, Professional Skill, dan Sharing Session. Dari masing-masing program pelatihan tersebut masih memuat beberapa program di dalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Twitter, dan Seventy portal interest Unilever Indonesia, guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan oleh PT Unilever guna menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawan yang dianggap paling penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi PT Unilever. Yang pertama, leadership skills atau yang sering disebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin, sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka dalam perusahaan ini tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain. Yang kedua, professional skills merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dalam perusahaan PT Unilever. Perusahaan memberikan pelatihan ini agar seluruh karyawan perusahaan PT Unilever dapat bekerja dan bertindak secara profesional di dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, sharing session merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Selain itu, para pemimpin atau psikolog perusahaan juga dapat memberikan motivasi dan penyemangat mereka pada sesi ini untuk ikut membangkitkan gairah serta semangat para karyawan dalam bekerja. Hal ini tentu saja penting untuk dilakukan mengingat semangat dan motivasi merupakan hal pokok yang menjadi dasar seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, kemudian pada kesempatan bagi perempuan, komitmen dari PT Unilever adalah pada tahun 2020 secara global, PT Unilever akan memberdayakan 5 juta perempuan dengan meningkatkan peluang bagi perempuan dalam operasi kami, mempromosikan keamanan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas peluang dalam rantai nilai retail kami. Kemudian Unilever melihat manfaat yang jelas dalam menghormati dan mempromosikan hak-hak perempuan dan meningkatkan peluang mereka. Perempuan adalah 70% dari basis konsumen kami, 50% dari karyawan yang kami rekrut, dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan yang memungkinkan kami untuk menjangkau konsumen dengan produk kami. Dengan menciptakan dan meningkatkan peluang bagi perempuan dalam masyarakat dan ekonomi, Unilever pada gilirannya akan terus meningkatkan pasar, brand, dan bisnis serta berkontribusi terhadap kesetaraan gender atau SDG 5. Kemudian program
pemberdayaan perempuan Saraswati yang dijalankan oleh Yayasan Unilever Indonesia sejak 2007 menunjukkan upaya nyata untuk memenuhi komitmen USLP. Program ini dijalankan bekerjasama dengan mitra lokal seperti Persapda, ASPPUK, dan Spektra. Kemudian program ini berfokus pada pengembangan diri, ekonomi, dan sosial, dan pengembangan organisasi untuk mendorong pembentukan kelompok unit bisnis atau KUB, lembaga keuangan perempuan atau LKP, dan kelompok tani perempuan atau KWT. Kemudian evaluasi dilakukan setiap tahun dan hasil evaluasi pada tahun 2018 menunjukkan adanya peluang untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan. Selain itu, terus memberikan bantuan kepada kelompok, kami juga fokus memberikan bantuan kepada usaha kecil individu. Dan terakhir, selama 2018, kami membantu para wanita secara individu untuk membangun kapasitas mereka dalam mengembangkan usaha kecil dan memperluas peluang mereka terhadap akses pinjaman mikro. Kami berusaha menjadikan individu-individu ini sebagai pusat keunggulan, yang dimana mereka dapat menjadi contoh dan sebagai tempat pembelajaran bagi kelompok mereka. Pendekatan kami berhasil meningkatkan jumlah usaha kecil sebesar 109% dan peningkatan aset sebesar 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Begitulah hasil presentasi dari kelompok 4 kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.